Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog ya. Nah, di sini teman-teman, saya kedatangan sebuah paket ya. Paketnya ini sepertinya ini kompor induksi, teman-teman. Kita akan cek aja. Kita akan unboxing ya, teman-teman. Ini lumayan gede bentuknya. Oke. Mereknya Tarawa. Oke, kita akan coba untuk bongkar. Oke, tampilan seperti ini ya. Tarawa. Ini posisinya sudah sobek-sobek. Ini nggak tahu apakah masih bagus atau tidak. Tampilan sampingnya seperti ini. Tarawa Fast Control Series Induction Cooker ya. Sebelah kiri ini ada dayanya sampai 2200. Ini up to ya teman-teman, karena tergantung dari panas yang kita gunakan. Dari informasinya itu 300 watt masih bisa jalan. Tegangannya 220 sampai 240 standar, frekuensinya standar 50 sampai 60 Hz. Kemudian tampilannya teman-teman, tampilannya seperti ini, cukup keren ya. Ada tulisan premium quality product. Jadi kalau yang 2200 itu lebih fleksibel dalam memasaknya ya teman-teman ya. Ini tampak depan. Kemudian posisinya ini sudah terbuka seperti ini ya. Ini penjual, ini sudah terbuka. Kita akan lepas di dalamnya. Wah, ini sudah rusak. Katanya ini pelindungnya. Atau gabusnya ya teman-teman ya, ini sudah rontok. Nggak tahu kok bisa seperti ini, biasanya dalam proses pengiriman. Ini juga pecah, nggak karu-karuan. Kemudian inilah tampilannya, cukup lumayan gede teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, nah ini lumayan gede kan. Terus ini kok ogla-aglik ya. Ini enggak rata. Oh, ini karena tempat meja saya saja yang kurang rata. Tampilannya seperti ini. Atasnya seperti ada bahan kacanya teman-teman. Kemudian ini tombol apa? Layar digitalnya enggak presisi ya. Enggak tahu ini rusak atau tidak. Ini belakangnya ada kipasnya. Ada tulisan HC pas, artinya ini sudah ada quality controlnya. Nih teman-teman, bisa teman-teman lihat tampilannya seperti ini ya. Jadi ini ada tulisan ada notisnya ya, keramik bla bla bla. Ini tempat memasaknya di sini, ada lingkarannya, jangan di luar, keluar dari sini. Kemudian ada mode yang bisa kita pilih, ada soup, ada steam stew, ada boil water, soft fire, high heat, hot plate, cooking for right, sama stir fry. Ini stir fry itu bebas atau gimana ya. Kemudian ada voltage garis miring charge, ada time appointment, ada down, ada up, ada function, ada on off. Nah, cuma ini tombol digitalnya ini tidak presisi. Kemudian mendapatkan juga teman-teman ini ya. Oke, ini mungkin saya seperti ini biar tidak membahayakan monitor saya. Ada space-nya teman-teman, ada space seperti ini.
Oke, biar aman. Dapat manual book, cuman di sini saya tidak mendapatkan kartu garansinya teman-teman ya. Kabelnya pendek banget. Ini kalau nggak salah hanya 1 meteran ini ya. Aduh, ini teman-teman harus ekstra tambah kalau pengen menempatkan posisinya agak jauh. Kita akan coba hidupkan teman-teman. Oke, nah ini posisinya adalah tombolnya itu tombol tanpa bunyi klik teman-teman ya, atau touch screen namanya ya. Nah ini bisa dimatikan langsung dari sini. Nah keren kan teman-teman. Kemudian kita bisa milih modenya, mode yang sub, fungsi dulu ya. Fungsi ini adalah hot plate E0 ya, E0 berarti menandakan belum ada tempat untuk memanaskan ya teman-teman ya, atau panggangan lah istilahnya, yang mode tempat untuk menanak ya. Kita akan carikan dulu tempat untuk memanaskan ya. Jadi kalau dia itu tidak ada pancinya, itu tidak menyala teman-teman. Nah otomatis mati ya, kondisi standby. Kemudian teman-teman harus membeli panci yang memang khusus untuk apa itu namanya, kompor induksi teman-teman. Syaratnya kalau kita tempelkan sebuah magnet itu bisa nempel seperti ini teman-teman ya. Jadi ini wajib. Kalau aluminium itu nggak bisa, jadi syaratnya harus mengandung besi. Nah ini saya sudah membeli pancinya. Oke teman-teman, ini pancinya sudah saya siapkan. Saya ulangi lagi, pancinya harus mengandung besi, jadi magnet harus bisa nempel ya, bukan aluminium murni. Kemudian teman-teman, kita akan menanak sebuah air atau memasak air. Dengan airnya itu kurang lebih 1,5 liter teman-teman ya. Ini saya menggunakan, mohon maaf ya, saya tidak di endorse. Ini menggunakan aqua full. Tulisannya kalau di botol ini itu 1,5 liter bersih ya. Oke, kita akan langsung masukkan teman-teman. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memasak air teman-teman ya. Oke, ini hampir penuh ya, hampir penuh ini. Kita langsung nyalakan, tekan yang ini on off ya. Tidak terjadi error. Kalau error itu berarti pancinya belum dipasang. Kita cari fungsinya dulu. Fungsinya kita milih yang ini teman-teman ya, boil water. Boil water itu suhunya sampai 2200, kemudian kasih timernya. Tekan timernya ini sekitar waktunya 10 menit ya. Kita tambahi, saya nggak tahu ini bisa apa, matang ya, atau bisa mendidih itu di waktu berapa. Cukup mudah teman-teman, tekan ini aja apa ini, timernya lagi sampai berkedip, kemudian teman-teman tambah lagi. Kita buat sekitar 20 apa ya, 30-an menit ya. Sebentar, kita buat 10 menit aja, kita diamkan seperti ini. Kemudian kalau dia mati menandakan air ini akan dimasak selama 10 menit teman-teman. Nah apakah dengan suhu dengan daya 2200 ini air ini bisa mendidih ya. Kita lihat ini langsung mendidih teman-teman, cepet banget ya. Jadi ini saya tidak utak-atik dulu supaya nanti teman-teman bisa memperkirakan kurang lebih berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk memasak air dengan daya maksimumnya 2200 ya. Dengan air yang saya taruh di sini 1,5 liter ya. Kira-kira 10 menit apakah bisa mendidih atau tidak, kita tunggu. Karena kalau dilihat ini teman-teman, kalau ditekan ini sudah mulai hangat teman-teman ya. Ini udah mulai hangat, ini luar biasa cepat. Kemudian kabelnya memang agak sedikit hangat teman-teman ya, kabelnya hangat
kabel powernya ini agak hangat, dayanya terlalu tinggi. Nah, nanti mungkin teman-teman perlu mengganti kabelnya ini kayaknya kabelnya kurang bagus ya. Saya sampaikan ini mungkin kurang bagus, perlu dimodifikasi kabelnya. Mungkin nanti saya akan bongkar, akan saya ganti kabel yang lebih panjang, yang lebih kuat ya. Nanti untuk membongkar kabelnya, cara mengganti kabelnya nanti saya buatkan di video yang lain teman-teman. Yang penting ini kita tes dulu. Ini sudah 9 menitan atau sudah jalan sekitar 1 menit. Ini sudah mulai kemerampul teman-teman ya. Kemerampul itu sudah mulai panas. Jadi kalau dilihat kompor induksi ini jauh lebih cepat memasak airnya daripada kompor konvensional menggunakan gas LPG teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Kenceng banget ini teman-teman, udah mulai mendidih, kelihatan ada kemerampul sedikit gitu ya. Jadi kalau untuk memasak ini cepat teman-teman ya. Kalau daya rumah teman-teman tuh 2000 atau 3000 watt itu mantap jiwa ya. Nah, nanti saya kalau ini sudah namanya teman-teman, sudah mendidih, nanti akan saya lihatkan settingannya. Gak usah khawatir teman-teman, kompor ini itu rentangnya dari 80 watt sampai 2200 ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan daya teman-teman menggunakan daya yang rendah, berarti memasaknya juga agak sedikit lama teman-teman ya. Nah, nanti akan saya sampaikan teman, gak usah khawatir, wah dayanya 2200 watt, jadi kalau di 400 watt nggak bisa dong. Jawabnya masih bisa teman-teman, masih bisa, masih aman gitu ya. Oke. Nah, saya sarankan teman-teman kalau beli itu minimal yang kompornya dayanya 1300 ya. Atau kalau teman-teman ternyata punya 900 watt ya beli aja yang kompor induksi yang 900 watt. Pastikan yang penting itu kompor ini bisa bekerja dari rentang watt berapa. Kalau bisa serendah mungkin teman-teman ya. Ini sudah jalan 3 menit ya. 3 menit seperti ini. Ini semoga saja monitor saya ini nggak rusak teman-teman ya. Saya undurkan saja, saya khawatirnya nanti monitornya panas terus rusak ya. Oke, ini masih proses jalan, mungkin saya pause dulu teman-teman. Ini saya kasih pengaman ya teman-teman ya, supaya nanti tidak mengenai monitor saya yang di sini. Saya tutupi supaya tidak langsung panasnya kena layar ya, karena ini butuh waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Ini sudah 5 menit, sudah mulai mendidih. Teman-teman bisa melihat tuh berapa waktu yang dibutuhkan dengan 2200 watt ya, menggunakan panci yang khusus untuk induksi ya. Airnya 1500 mililiter gitu ya. Dan ini sudah jalan 5 menit, mungkin akan saya pause ini teman-teman supaya nanti tidak menunggu lama teman-teman ya. Ada sesuatu yang menarik teman-teman, kalau kita sentuh ini tidak panas teman-teman ya, aman tentram. Yang panas tuh pancinya jelas karena ini kena induksi, ini panas ya. Dan ini airnya juga jelas panas, jangan disentuh. Tapi kalau disentuh sampingnya ini teman-teman, itu aman banget, tidak panas ya. Nah, ini kerennya yang induksi. Nah, ini sekitar berapa tadi? Sudah jalan 7 menit, masih ini sudah mulai mendidih bawahnya. Teman-teman bisa melihat itu banyak buih-buihnya ya. Oke teman-teman ya, kita akan tambahkan lagi waktunya karena ini sudah berjalan 8 menit. Kita tambah lagi sekitar tambah 2 berarti 12 menitan, tambah lagi 12-13 menit ya. Kita tunggu saja. Oke, total waktunya saya tambahkan 13 menit. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ternyata wah tidak mendidih nih, tambah lagi aja waktunya, nanti akan menyesuaikan. Jadi nggak perlu teman-teman matikan. Nah, jadi ini satu kelebihan dari kompor induksi teman-teman. Dengan adanya timer seperti ini, berarti teman-teman nggak usah khawatir nanti gosong ya. Tidak seperti di kompor gas itu kadang lupa
Alhamdulillah. Itu ternyata terlalu lama pancinya sampai menghitam. Teman-teman pasti pernah ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan mendidih, kemerampulnya sudah oke banget. Waktu yang dibutuhkan ini masih 8 menitan ya, 8 menit dengan daya 2200. Nah, jadi kalau teman-teman nanti menurunkan daya ini di separuhnya, mungkin 1000 watt, berarti ya kurang lebih untuk memasak air itu dibutuhkan sekitar 2 kali lipatnya ini, gitu ya. Ini sudah 9 menit ya, 9 menit karena tadi saya tambahkan 3 menit ya teman-teman ya. Jadi totalnya itu settingan timernya itu 13 menit teman-teman ya. Settingan timernya itu sudah 13 menit ya. Ini kita catat ya, timernya saya setting 13 menit, sehingga kalau ini muncul 4 berarti sudah jalan 13 kurangi 4 sekitar 9 menit ya. Oke, kita real time aja teman-teman sambil saya cerita. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita tunggu sampai airnya itu meluap-luap teman-teman ya, sampai meluap-luap gak karu-karuan, itulah intinya, sampai maksimal gitu ya. Nah, ini posisinya saya berada di dataran rendah ya, nanti di dataran tinggi itu nanti akan berbeda, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Jadi ini tergantung lokasi teman-teman ya, tergantung tekanan udara. Jadi air mendidih sampai meluap-luap itu berbeda-beda di tiap tempat. Bisa jadi teman-teman akan lebih cepat, bisa jadi lebih lambat karena posisi teman-teman itu berbeda dengan tempat saya gitu ya. Oke, ini sudah mulai mendidih teman-teman. Nah, pastikan teman-teman posisinya itu berada di lingkaran ya teman-teman ya, di lingkaran dalam. Mungkin ada lingkaran luar yang besar, kemudian ada lingkaran yang kecil ya. Jadi usahakan berada di tengah-tengah. Kemudian pancinya pastikan sudah rata. Ini sudah 10 menit teman-teman, kalau nggak salah ini butuh 11 sampai 12. Nah, ini sudah mulai mendidih teman-teman, sudah mulai mendidih, mantap jiwa. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kalau yang kompor yang lebih tinggi lagi dayanya 3300, wah itu lebih cepat banget teman-teman ya, separuhnya mungkin 5 menit aja sudah langsung mendidih. Nah, ini sudah mendidih teman-teman. Jadi yang dibutuhkan waktunya itu kurang lebih berapa ya, 11 ya, 11 menit. Jadi kalau teman-teman pengen memasak air dengan total airnya itu 1,5 liter, dibutuhkan kurang lebih 11 menit dengan daya 2200 konstan, kurang lebihnya konstan gitu ya. Kemudian untuk kabelnya ini terasa hangat teman-teman ya. Kalau kabel terasa hangat ini sebenarnya kabelnya ini kelemahannya hanya mungkin kurang bagus kabelnya aja. Oke, kita akan masuk ke settingan yang lain teman-teman. Tadi kan kondisinya di bagian boil water, kita cari settingan yang paling sini, yang sub ya teman-teman ya. Sub ini dayanya maksimal di 1600 ya, 1600. Apakah bisa ditambah dan dikurang? Ternyata nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa. Kemudian di bagian stream stew ya, stream stew ini juga sama, nggak bisa disetting. Boil water ini untuk memasak air itu kita tes mentok 2200, nggak bisa disetting. Soft fire itu di 500 watt mentoknya. Jadi kalau teman-teman memiliki daya rumahnya hanya 900 watt, ini saya sarankan di bagian soft fire itu nggak bisa dinaikkan dan nggak bisa diturunkan, 500 konstan, 500 watt. Kemudian heat ini mentok di 2200, kemudian kita bisa turunkan itu mentok di 100 watt, dan kalau kita tambah itu tambahnya kurang lebih di 400 sampai 300 ya. Nah, ini teman bisa melihat ini airnya, kalau yang tadi 100 watt, kemudian tambahannya 100 watt, kemudian 500 sampai 400, 800 sampai 300, 1000, 1300, 1600, 1800, dan mentok di 2200 ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan heat head kalau teman-teman pengen mengatur suhu rentangnya di bawah 100 watt. Kemudian kita pilih yang bagian hot plate. Hot plate ini suhu maksimalnya bisa di 2200, tapi standarnya hot plate ini di 1800. Turunnya sampai berapa? Hot plate ini mentok di 100 watt ya,
100 watt, kemudian paling tinggi 2200. Kemudian kita pilih cooking polite, ini suhu defaultnya 1600 dan ini nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Kemudian yang satu lagi itu bagian stir fry itu mentok di 240, paling tinggi 270, kemudian paling rendah di 80 watt. Nah, ini stir fry itu sepertinya hanya untuk menghangatkan saja teman-teman ya. Kalau pengen menghangatkan langsung saja teman-teman setting ke stir fry. Nah, kita pertanyaannya, kalau ini kita matikan, kita setting di stir fry ini, apakah dia langsung defaultnya ke stir fry? Kita nyalakan. Oh, fungsinya dia tidak memilih apapun ya. Jadi kita harus memilih ini functionnya langsung di hot plate teman-teman, langsung 1800. Ini nggak tahu ini apa langsung jedak atau gimana, tidak bisa langsung ke settingan yang sudah kita pilih di stir fry ya, 240 supaya nanti nggak jeglek gitu ya. Dan voltage charge ini ini tegangannya teman-teman, tegangan P026, saya nggak tahu ini untuk apa. 240 P026 235. Oke ya, ini untuk waktunya teman-teman. Jadi ini kalau saya matikan, dia nggak mengambil settingan yang sudah disetting. Jadi kalau ditekan ini juga nggak mau, jadi harus dari fungsinya langsung di hot plate teman-teman. Hot plate kita turunkan misalkan ya di 100 watt. Apakah saat kita matikan kita nyalakan lagi, kita pilih fungsi. Nah, tetap ternyata di hot plate itu di 1800 ya, defaultnya di hot plate teman-teman ternyata ya. Kita matikan lagi, kita nyalakan, kita pilih yang ini ya, ini yang 500 watt yang soft fire. Apakah kalau kita matikan kemudian kita nyalakan, dia nggak memasak, langsung kita tekan fungsi, tetap larinya di hot plate teman-teman. Nah, jadi kompornya seperti ini teman-teman, jadi langsung ke hot plate 1800. Nah, ini saya nggak tahu kalau ini apakah langsung naik ke 1800 ataukah dia akan naik pelan-pelan. Saya kalau yang ini settingannya saya nggak tahu karena saya belum memiliki alatnya, tapi yang jelas teman-teman bisa menggunakan kompor apa namanya, kompor apa ini namanya, induksi ya. Itu saya sarankan dayanya itu yang paling tinggi sekalian aja ya. Kalau saya cari yang 2200, kemudian pastikan ini bisa disetting dari suhu yang paling rendah. Kebetulan ini sampai 80 watt sampai 2200, sehingga kalau listriknya teman-teman itu dayanya hanya 450, teman bisa menggunakan yang namanya soft fire. Nah, pakai yang ini, bukan yang ini, pakai yang ini teman-teman ya, stir fry, maksimalnya sampai 270. Cuma memasaknya agak lama, jelas lama banget teman-teman. Tapi yang jelas ini kalau airnya udah mendidih tetap bisa mendidihkan air teman-teman. Coba lihat ini teman-teman ya, bisa mendidihkan air dengan 270. Tapi kalau saya matikan, ya ini mati. Bisa teman-teman lihat langsung ya. Nah, bisa teman-teman lihat langsung. Kita nyalakan lagi. Oke, di 270 ini tetap bisa menanak air teman-teman ya, sampai mendidih, cuma waktunya cukup lama gitu ya teman-teman ya. Oke, terus waktu, nah ini teman-teman, waktu itu satuannya ini dalam menit ya. Jadi paling rendah itu 1 menit, paling rendah 1 menit, paling tinggi itu 3 jam. Oh, masak sampai 3 jam itu mau masak apa ya. Jadi ini cukup yahut, cukup mantap,
settingan timernya sampai 3 jam, paling rendah 1 menitnya sudah bagus banget. Dengan suhu yang sampai berapa ini, 270 ini sudah bisa menanak air. Kalau 200 itu ya masih bisa teman-teman. Kemudian yang 100 juga tetap bisa, cuma waktunya lama teman-teman. 80 pun sebenarnya juga bisa ya ini ya, cuma perampunnya kurang begitu yahut ya. Oke, nah silakan teman-teman, kalau ada yang mau berkomentar silahkan saja. Cuma saya belum menemukan ini fungsinya dari P0 ini itu untuk apa gitu ya, yang voltage garis miring charge P031. Kalau saya tambahkan nggak bisa ya, langsung ke P031 U235 ini daya 1600. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini settingannya di sub. Nah kemudian tombolnya ini tombolnya touchscreen ya, tidak harus ditekan agak kuat, itu kita sentuh sedikit aja ini sudah berpindah. Nah saya memang beli yang model touchscreen, ini harganya kurang lebih di 200 lebih sedikit ya teman-teman ya. Ada lagi yang lebih murah di 180-an ribu, cuma tombolnya ini enggak touchscreen teman-teman. Nah saya cari yang model touchscreen seperti ini, jadi tidak perlu tenaga yang lebih untuk memilih settingan. Oke, jadi ya cuma kelemahannya ini tidak presisi ya tempatnya teman-teman, jadi ini agak turun sedikit sehingga kalau kita lihat dari bawah ini lampunya nggak begitu pas. Tapi menurut saya oke banget sih ini, recommended bagi teman-teman yang mau mencari apa namanya kompor induksi ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau teman beli kompor induksi wajib pancinya ini menggunakan besi ya. Jadi cara settingnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman, cukup mudah. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan, kita ganti yang model boil water ya. Boil water ini kita setting untuk 1 menit, kita pilih ini aja ya, langsung time point. Kalau pengen mengcancel tekan ini aja, kembali ke ini, berarti ini mengcancel ya. Tekan timer, kemudian kasih waktu 1 menit. Dah kita tunggu kemudian sampai dia mati. Nah seperti ini berarti kita tinggal tunggu 1 menit saja teman-teman. Nanti kompor ini akan mati secara otomatis. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman, kalau teman-teman nanti nggak percaya. Jadi memang saya sarankan teman-teman membeli kompor induksi seperti ini teman-teman ya. Alasannya itu tadi, salah satunya daya bisa kita atur, kemudian panasnya bisa lebih cepat, kemudian ada timernya. Nah, ini ibu-ibu yang kadangkala lupa dengan memasaknya ya, lupa masak sampai wajahnya itu hitam, ditinggal ngobrol kemana-mana, atau mungkin lupa karena nonton TV dan seterusnya, nonton TikTok, akhirnya tiba-tiba ada bau-bau, baru ingat, wah ternyata saya baru memasak. Jadi dengan menggunakan kompor induksi ini bisa dikontrol timernya, teman-teman bisa melihat ini sudah mati, pemanasnya juga mati. Jadi aman banget bagi teman-teman yang mau menggunakan kompor induksi. Oke gitu ya teman-teman ya, saya akhiri. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Yuhu.